kesaksiannya. Tapi saya berharap kita tetap rendah hati, meskipun ada ya suatu kebanggaan sendiri bagi kita, tapi kita tetap rendah hati. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bukannya di Om ganti situ ya Pak Om. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian yang betul. Percaya bukan karena melihat. Walaupun tidak melihat, tapi kita percaya. Itulah iman. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Doa firman Tuhan, saya undang Bapak Yakub. Ya, mari kita satukan hati kami. Kita mohon doa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada petang hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami semua yang haus di dalam pujian maupun di dalam firman umumnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menyaksikan cinta kasih-Mu. Kami sudah mengawali untuk menyembah dan memuji nama-Mu, sehingga di dalam pujian Engkau bertakhta. Dan semuanya Engkau akan melihat Tuhan, yang datang membawa hati yang susah,
Engkau lepaskan, yang lelah Engkau kuatkan kembali. Karena apa Tuhan? Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang saat ini Tuhan Engkau telah menyiapkan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini akan siap memberitakan Injil, di mana Injil itu akan mempunyai suatu hal yang terbaik untuk kehidupan kita bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum hamba-Nya kiranya Engkau mau urapi, kuduskan dan sucikan hati hamba-Mu ini, agar hamba-Mu menyampaikan firman ini sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga memohon kehadiran-Mu pada petang hari ini, supaya kami boleh duduk dengan tenang, membuka hati kita yang lebar, hati yang keras. Kami percaya Engkau akan yang memberikan kekeburan supaya hati itu hilang dan menjadi tanah yang subur. Terima kasih Bapa kami dalam surga, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, beberapa hari ini kami agak bingung karena PDAM di rumah mati selama 3 hari. Jadi kami harus fitness mengangkat air ya. Tapi puji Tuhan, ketika teman juga mereka mengeluh, tapi saya ajak bercanda, jangan sampai ini menghilangkan sukacita kita gitu ya. Kita percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang saya beri judul kekecewaan yang dihadapi oleh orang Kristen. Kekecewaan yang dihadapi oleh orang Kristen. Sering kali kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin merasa tidak puas, ya, mungkin merasa kecewa, ya, kenapa kok saya jadi orang Kristen seperti ini, ya. Nah, ada beberapa hal yang membuat orang itu kecewa, yang membuat orang Kristen itu kecewa. Yang pertama adalah dia menemukan kelemahan sama seperti yang sebelumnya. Mungkin dulunya dia pemarah, kemudian ketika dia ikut Tuhan, dia dibaptis, dia mungkin berpikir bahwa wah nanti saya sudah akan jadi orang baik. Ternyata kelemahan itu masih ada. Loh, saya kok jadi orang Kristen kok tidak jadi baik. Nah, di situ timbul kekecewaan. Banyak orang memulai kekristenan itu dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika pertama kali menjadi orang Kristen, bagaimana? Begitu senang ya, begitu gembira, apalagi ketika sudah dibaptis. Apalagi ketika dibaptis oleh Roh Kudus, wah begitu gembira. Wah, ikut Tuhan itu semangat awal-awalnya. Ya, sama seperti kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ketika orang Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Ya. Tuhan menulai Mesir dengan 10 tulah,
kemudian Tuhan membelah laut Teberau, apa yang terjadi? Orang Israel bersukacita, ya, bahkan seorang perempuan namanya Miriam, usia 83 tahun, wah, bawa rebana menari-nari, begitu bersukacita, ya. Tapi kemudian ketika mereka melewati padang gurun, apa yang terjadi? Loh, kok ikut Tuhan ternyata susah. Loh, kok ikut Tuhan ternyata seperti ini, ya. Akhirnya menjadi kecewa, ya. Banyak orang yang memulai dengan sukacita, tetapi ketika mengalami pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan, mereka menjadi kecewa, ya. Ada juga yang kecewa karena pencobaan, ya. Dia putus asa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. Lukas 8 ayat 13. Lukas 8 ayat 13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Wah, ketika mendengar firman Tuhan senang, sukacita. Tapi ketika menghadapi pencobaan, mereka goyah imannya, sehingga dia meninggalkan Tuhan, ya. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kecewa seperti ini? Kita harus mengingatkan kepada mereka bahwa pertumbuhan itu progresif, ya. Seperti sebuah tanaman, Bapak Ibu. Kekristenan itu seperti firman itu seperti benih yang ditanam. Tumbuh kecil dulu, ya kan? Kecil, ya. Kadang-kadang terhimpit, ya. Kemudian dia harus bertumbuh lagi. Itulah kerohaniannya. Jadi ya, bahwa kekristenan itu bertumbuh, tidak stagnasi. Lalu kita harus tahu bahwa Allah itu bersedia mengampuni. Ketika kita jatuh, kita bersalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu bersedia mengampuni kelemahan kita, ya. Dan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, seperti dalam Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Ya. Jadi itu yang pertama, orang itu kecewa karena dia melihat kelemahan dirinya. Kemudian yang kedua, orang itu bisa kecewa karena orang Kristen yang tidak sempurna. Ya. Kita akan lihat di dalam Galatia 2. Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Di situ dikatakan, tetapi waktu Kefas itu Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua,
Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk Yahudi hidup secara Yahudi? Jadi ini ceritanya begini. Petrus ini pergi ke Antiokhia. Dia kumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, Petrus itu nama lainnya Kefas. Kemudian dia makan sama orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu datang Yakobus dari Yerusalem bersama orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan. Lah ketika mereka datang ke sini, Petrus itu tiba-tiba menarik diri, menjauhi orang-orang yang bukan Yahudi. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau melihat orang seperti ini kecewa enggak? Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu, Petrus itu siapa? Dia adalah soko guru jemaat. Jadi soko guru jemaat itu dari antara rasul-rasul itu ada 3, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini orang-orang pemimpin. Kalau Bapak Ibu kira-kira diperlakukan seperti itu sama gembalanya, Bapak Ibu kecewa nggak? Kecewa. Ya. Iya kan? Kita akan mikir, orang ini munafik ternyata. Apalagi orang tokoh sekali berpetrus, sudah sokok guru jemaat, ya toh. Dan belum ada orang yang seperti Petrus itu kalau dia berjalan itu bayangannya saja menyembuhkan orang sakit. Ya, kalau sapu tangan itu Paulus. Kalau Petrus itu bayangannya menyembuhkan orang. Ya kan? Nah, coba kalau Bapak Ibu ya jadi anggota jemaat dari hamba Tuhan yang terkenal itu, yang waduh kesembuhan macam-macam, terus dia berbuat seperti ini, kira-kira kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa kan? Nah, kok nggak konsisten orang ini, kok munafik orang ini? Itu juga bisa membuat orang kecewa. Lalu perlakuan buruk oleh saudara-saudara. Kita lihat di 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Ya. Nah, di situ dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ya, terus dilanjut dengan pasal 4 ayat yang ke-10 dan ke-16. Ya. Ayat 16. Nah, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Nah, ini Rasul Paulus ini ditinggal teman-temannya ketika dia ditangkap. Oh, kok nggak solider? Kok nggak setia kawan? Ya toh? Akhirnya apa? Bisa menjadi orang itu kecewa. Ya, Rasul Paulus ini juga ditinggal sama teman-teman pelayanannya sehingga dia sendirian. Ya toh? Nah, kira-kira kalau kita menghadapi seperti itu kecewa nggak kita? Nah, ya toh, waduh teman-teman saya nggak ada nih, nggak ada yang setia kawan, saya kesusahan sendiri, masuk penjara sendiri. Rasul Paulus, ya kan? Nah, lalu bagaimana kita membantu orang-orang yang kecewa seperti ini? Ya, kita harus memberikan teladan yang lebih baik. Ya. Kemudian kita harus mengaku salah kalau memang itu terjadi. Ya. Kemudian kita juga harus mengingatkan bahwa orang Kristen, walaupun dia itu lanjut usia, dia juga harus bertumbuh. Ya. Jadi jangan dipikir, oh saya ini sudah tua, berarti saya tidak perlu bertumbuh. Tidak. Walaupun kita itu sudah lanjut usia, kita juga perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi kelemahan diri sendiri yang membuat orang kecewa. Yang kedua, dia dikecewakan oleh orang Kristen yang lainnya. Yang ketiga, cobaan dan godaan. Kecewa dengan dunia. Ya. Di dalam Lukas tadi pasal 8
Lukas 8 ayat yang ke-14. Nah, di situ dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, lo dia dengar firman itu, ya. Lah dia bertumbuh. Tapi di dalam pertumbuhannya itu dia terhimpit oleh kekhawatiran. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir karena kekhawatiran itu menghimpit iman kita. Lalu kekayaan dan kenikmatan hidup. Wah, itu juga bisa merusak iman kita. Membuat kita itu tidak berbuah. Ya tuh bertumbuh, imannya bertumbuh tapi nggak ada buahnya. Lah untuk apa Tuhan itu cari buah kok? Ya kan? Barang siapa yang tidak berbuah akan ditebang, akan dipotong. Ya. Jadi Tuhan itu bukan hanya ingin kita itu bertumbuh saja, tapi juga harus berbuah. Ya. Kemudian keputusasaan oleh teman, ya. Ini di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Ya. Ya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya. Ada keputusasaan. Ya. Nah, kita dapat menolong mereka dengan cara apa? Kita memberi contoh tadi. Dan kita menunjukkan kasih Bapa kepada mereka. Ya, makanya Yohanes di dalam 1 Yohanes itu dikatakan janganlah kamu mencintai dunia ini. Karena kalau orang itu mencintai dunia ini maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya. Kalau mencintai dunia itu apa sih? Ada keinginan mata, keinginan daging, ada keangkuhan hidup. Ya. Orang kalau sudah mencintai dunia, Bapak Ibu suruh dia ke gereja tidak akan mau. Ya. Karena hatinya tidak di situ, dia nggak cinta. Dia lebih cinta dunia. Coba suruh, ayo kita ikut doa, ayo kita persekutuan, nggak akan mau. Hatinya tidak di sini, karena dia lebih mencintai dunia. Iya kan? Nah, tapi Yohanes menasihatkan jangan mencintai dunia ini. Karena kalau kamu mencintai dunia ini, kasih akan Bapa itu nggak akan ada dalam dirimu. Ya. Nah, kemudian kita mengembangkan relasi di dalam Tuhan, bukan hanya kepentingan sosial. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa orang itu kecewa adalah konsep yang salah tentang kemakmuran. Ya. Mereka berpikir bahwa kalau ikut Tuhan semuanya akan lancar. Ya. Kalau ikut Tuhan semua masalah akan hilang. Siapa bilang? Ya kan? Ada banyak orang mengajar itu lucu juga pengajarannya. Wah, kita punya iman. Kita bisa berkata kepada masalah, hei masalah, pergilah. Bisa pergi? Gak mungkin. Tetap ada. Ya kan? Nah, kadang orang itu hanya berbicara tentang iman dalam menghadapi masalah. Tetapi mereka lupa bahwa untuk menghadapi masalah itu diperlukan hikmat, ya toh? Diperlukan kebijaksanaan. Ya, Bapak Ibu tahu cerita tentang Salomo? Salomo ketika menghadapi masalah bagaimana? Ketika ada dua orang rebutan anak, yang satu bilang ini anak saya, yang satu bilang oh ini anak saya. Lalu Salomo dia mengambil pedang, udah dibelah saja. Jadi dua. Terus ibu anak ini bilang, udah jangan dibelah, kasihkan dia, biar anak ini hidup. Langsung dia tahu, oh ini ibunya. Karena ibunya tidak akan tega bunuh anaknya, ya kan? Jadi dia memecahkan masalah pakai apa? Hikmat Tuhan. Semakin banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita,
itu mendidik kita supaya kita itu bertambah-tambah di dalam hikmat, di dalam kebijaksanaan. Amin. Makanya waktu di Yesus Kristus itu ada di dunia itu dikatakan dalam Alkitab, anak itu bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka kita akan semakin bertambah hikmatnya, semakin bijaksana. Ya. Jadi ada orang yang kecewa karena dia berpikir bahwa ikut Tuhan semua masalah hilang. Ya. Nah, hal ini tidak selalu benar. Ya. Karena apa? Karena Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 dia juga mengingatkan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihatnya, belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya. Jadi bergembiralah, kata Petrus, kalau kamu dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu untuk tes imanmu itu murni enggak? Kamu ikut Tuhan itu sungguh-sungguh ikut Tuhan enggak? Atau kamu ada motivasi lain enggak? Ya toh? Nah, itu ya. Kemudian bagaimana kita menolong orang-orang seperti ini? Ya. Kita harus mempersiapkan mereka. Bapak Ibu kan juga melayani kan? Ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 22, ya. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka apa? Menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka apa? Supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan apa? Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi murid-muridnya Rasul Paulus itu yang dimuridkan, jemaat-jemaat yang dilayani itu dinasihati, memang ikut Tuhan itu kita memang akan mengalami banyak pencobaan, banyak sengsara. Disiapkan jemaat itu supaya ketika dia menghadapi masa itu dia tidak jadi kecewa. Ya. Oh, ikut Tuhan nanti, waduh, semua lancar. Ketika nggak lancar, kecewa dia. Siapa yang salah? Ya salah yang ngasih tahu gitu. Ya kan? Nah, kemudian kita harus mengingatkan bahwa iblis itu kadang menyerang orang-orang yang baru bertobat lebih keras. Ya. Nah, kita perlu memberikan konsep yang benar tentang ikut Tuhan. Ya, kita ikut Tuhan untuk apa? Oh, supaya kaya, supaya ini. Motivasinya apa? Ya. Nah, murid-murid Yesus pun juga gitu dulunya. Waktu Yohanes sama Yakobus ibunya datang ke Yesus. Tuhan, nanti kalau engkau duduk dalam kemuliaanmu, ini tempatkan ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Dia tidak tahu Tuhan Yesus mau pergi kemana. Tuhan Yesus mau pergi menghadapi salib. Iya kan? Dia pikir, nanti dia akan jadi raja. Rajanya kan bukan di dunia ini. Jadi konsep mereka itu, nanti Tuhan Yesus jadi raja, nanti saya jadikan menteri, waduh. Ya, itu konsep yang salah. Ya. Jadi yang pertama tadi, karena kelemahan orang bisa menjadi kecewa.
Kemudian yang kedua, melihat orang Kristen yang tidak sempurna, orang bisa menjadi kecewa. Lalu ada cobaan dan godaan, ya. Kemudian konsep yang salah tentang kemakmuran. Ya. Kemudian yang kelima, terlalu banyak khotbah yang negatif. Ya. Terlalu banyak menciptakan orang Kristen yang duniawi. Ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 3 disebutkan, karena kamu manusia duniawi, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya. Khotbah-khotbah yang duniawi akan menghasilkan orang-orang Kristen yang duniawi. Ya. Jadi khotbah yang negatif itu juga membuat kecewa banyak orang. Ya. Jadi kesalahan itu harus ditegur. Ya. Dan dengan apa? Dengan kasih dan dengan doa, sambil kita doakan orang-orang itu. Ya. Nah, dengan kelembutan dan kerendahan hati, kesabaran dan pengertian. Ya. Itu cara kita untuk melayani orang-orang yang kecewa. Ya. Tetapi biarlah kita itu menjadi pengikut Kristus, ya, yang tetap kuat di dalam keadaan apapun juga, dan tidak menjadi kecewa apapun kondisi kita, karena kita tahu bahwa walaupun di tengah kesulitan, di situ Tuhan sedang menguji iman kita, yang membuat kita bertumbuh. Kita tidak perlu kecewa karena pengharapan akan kebangkitan kita, ya, kebangkitan pada waktu kita sudah meninggal. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Kristus, pengharapan tentang hidup yang kekal, ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang murni hatinya, yang tulus mengikuti Tuhan. Apapun keadaan kita tetap akan mengikuti Tuhan, ya. Sampai ada lagu itu mengatakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa. Tuhan menyertai perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Dia, muka dengan muka. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya, Yesus. Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Biarlah hati kami terbuka untuk Engkau, dan Engkau memurnikan hati kami, memurnikan motivasi hati kami, supaya kami setia mengikut Engkau sampai akhir, ya Tuhan. Kami mau bertanding sampai akhir, sampai kami mendapatkan mahkota yang Kau sediakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu yang mendengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.